Pertanyaan pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor-faktor penyebab kesalahan penulisan ejaan adalah penguasaan kosakata yang kurang, kurangnya minat baca dalam memahami kosakata, minimnya pengetahuan tentang kaidah penulisan. Contohnya sebagai berikut. 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya, sedangkan kutipan tidak langsung nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contohnya sebagai berikut. 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi secara khusus membahas satu orang tokoh, sedangkan bibliografi merupakan alat penelusuran biografi. Contohnya sebagai berikut. 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contohnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi, sedangkan kata pukul menunjukkan waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya sebagai berikut. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sistem bunyi bermakna dengan bahasa berkaitan karena sama-sama memiliki sistem lambang bunyi ujaran yang arbitrer digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Karena sering digunakan pada kondisi pemisah unsur rincian dalam kalimat, pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contohnya sebagai berikut. 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap. Contohnya sebagai berikut. Titik koma hanya digunakan sebagai pemisah antar bagian, kata, ungkapan, atau klausa yang setara. Contohnya sebagai berikut. 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kasus ejaan lain terdapat pada penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Contohnya sebagai berikut. 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Hilangnya vokal dan konsonan. Kesalahan penulisan kata terjadi dengan hilangnya vokal dan konsonan. Data pertama hingga data ketiga adalah hilangnya vokal A di antara sebuah kata yang ditulis. Contohnya sebagai berikut.